Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kids, how are you today? I hope you are in a good condition. Hari ini kalian sudah belajar bahasa bermuatan IPA via Zoom bersama Miss Dian, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dan spora, serta mampu menyebutkan contoh tanamannya. Oke friend, before we continue our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari cara perkembangbiakan tanaman. Apakah kalian masih ingat cara tumbuhan berkembang biak itu apa saja? Ya benar, yang pertama adalah dengan biji, yang kedua dengan tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji, apa aja ayo? Ya betul, ada mangga, ada jeruk, ada jambu, dan masih banyak lagi ya. Terus, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, masih ingat tidak? Ya benar, ada pisang, ada cocor bebek, dan bambu. Tapi, apakah hanya dengan biji dan tunas saja tumbuhan berkembang biak? Tentu tidak ya teman-teman, karena ada cara perkembangbiakan lainnya, yaitu dengan umbi dan spora. Apa sih umbi dan spora itu? Yuk simak penjelasan berikut ini ya. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Apa sih umbi itu? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Hanya sedikit yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, atau ada beberapa yang terbentuk jauh di dalam tanah atau ada di atas tanah. Fungsi umbi tersebut adalah sebagai organ penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan organ pembentuknya, umbi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah umbi batang. Apa sih umbi batang itu? Umbi batang yaitu batang yang tumbuh membesar atau membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Umbi batang mampu memunculkan tunas maupun akar. Nah, kira-kira contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang apa saja ya? Ya, yang pertama ada kentang. Yang kedua ada ubi jalar. Lalu selanjutnya ada talas. Dan masih banyak lagi ya. Jenis umbi yang kedua adalah umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah bagian akar yang membesar atau membengkak di dalam tanah. Contoh dari umbi akar itu adalah wortel. Kemudian ada singkong dan lobak. Jenis umbi yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan umbi yang terbentuk dari pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah kelompok bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kemudian ada juga kelompok dari lili-lilian, yaitu bunga lili. Cara perkembangbiakan tumbuhan selain biji, tunas, dan umbi adalah dengan spora. Apa itu spora? Spora adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi dari spora itu sendiri adalah sebagai alat persebaran yang menyerupai biji. Spora seringkali berbentuk bulat dengan struktur seperti kapsul. Spora biasanya terletak di tepi bawah daun berwarna kecoklatan. Spora bisa terbawa oleh angin atau air dan jatuh di tempat yang cocok. Lalu spora itu
akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, ini adalah contoh bentuk spora yang berwarna kecoklatan yang letaknya di bawah daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan paku-pakuan. Nah, kelompok paku-pakuan ini ada beberapa jenis. Seperti ada paku sarang burung, ada pakis haji, ada suplir, dan ada paku tanduk rusa. Nah, biasanya tanaman-tanaman tersebut bisa dijadikan tanaman hias loh. Nah, coba kalian perhatikan tanaman hias yang ada di rumah kalian. Adakah tumbuhan paku seperti pada gambar tersebut? Jika ada, coba perhatikan spora pada tumbuhan paku tersebut yang letaknya di bagian bawah daun yang berwarna kecoklatan ya. Selain tumbuhan paku, tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu lumut dan jamur. Oke kids, penjelasan materi tentang perkembangbiakan tanaman melalui umbi dan spora sudah selesai. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Dan jangan lupa lanjutkan mengerjakan worksheet 6-nya ya, yang bagian umbi dan spora. Okay kids, before we close our lesson, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.